Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari salah satu kelompok kriminologi akan mempresentasikan kajian kriminologi terhadap tindak pidana pencurian sepeda motor. Yang beranggotakannya itu yang pertama yaitu Silvina, yang kedua Agnes Sitorus, yang ketiga Arizandra, yang keempat Muhammad Afrizan, dan yang kelima yaitu saya sendiri Maulana sebagai moderator. Latar belakang. Dari slide ini dapat kita lihat bahwa latar belakangnya PPT ini dibuat yaitu untuk mengetahui kriminologis faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Yaitu tujuannya untuk mengetahui dan menganalisa lebih dalam faktor-faktor apa yang mempengaruhi besar dalam tindak pidana kejahatan ini. Pertama itu saya akan menjelaskan pengertian kriminologi. Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Menurut Noah, bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibatnya. Sedangkan menurut Bodger, definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Pengertian kejahatan. Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakannya bahwa itu jahat, seperti pembunuhan, pemerasan, pencurian, penadahan, dan lain sebagainya yang dilakukan oleh manusia. Menurut Rusli Effendi, kejahatan adalah delik hukum, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun yang tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana yang telah diatur dalam buku ke-1 KUHP yang dinyatakan di dalamnya sebagai kejahatan. Pengertian pencurian. Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda atau kekayaan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Di dalam rumusan pasal 362 KUHP dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian itu merupakan tindak pidana yang diancam hukuman adalah suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah mengambil barang orang lain. Faktor-faktor penyebab tindak pidana kriminalitas pencurian. Penyebab terjadinya kriminalitas pencurian adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya yaitu dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri. Sementara faktor eksternal adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya. Faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi. Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan, dan sebagainya merupakan contoh penyebab terjadi tindak kriminalitas yang berasal dari luar dirinya. Faktor internal. 1. Faktor pendidikan. Faktor pendidikan merupakan salah satu faktor pendorong seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana pencurian. Hal itu disebabkan oleh tingkat pengetahuan mereka yang kurang terhadap hal-hal seperti aturan yang dalam cara hidup bermasyarakat. Tingkat pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi seseorang berbuat jahat dalam kurung mencuri. Pendidikan merupakan sarana bagi seseorang untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Menurut Carter, pendidikan berperan sebagai suatu proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk sikap dan perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Proses di mana seseorang dipengaruhi oleh lingkungan yang terpimpin, khususnya di dalam lingkungan sekolah, sehingga dapat mencapai kecakapan sosial dan dapat mengembangkan kepribadiannya. Minimnya pendidikan terhadap seorang anak akan membuat anak tidak memiliki harapan terhadap cita-citanya. Analisanya. Menurut kelompok kami, faktor pendidikan merupakan salah satu faktor internal
yang memicu terjadinya tindak pidana pencurian motor. Rata-rata oknum pencuri motor ini berasal dari kalangan putus sekolah atau bahkan tidak pernah menginjak bangku sekolah, sehingga mereka tidak mendapatkan edukasi yang memadai dalam berkehidupan bermasyarakat. Seseorang anak atau orang dewasa pun apabila dalam kehidupannya kurang mendapatkan pendidikan akan sangat berpengaruh terhadap pola pikir dan perbuatannya. Pendidikan ini terdiri dari pendidikan yang diajarkan oleh orang tua, masyarakat maupun guru di sekolah. Jika seseorang kurang mendapatkan pendidikan, maka seseorang tersebut dalam melakukan sesuatu tidak berpikir panjang apakah perbuatan itu dilarang atau tidak, serta cenderung melakukan perbuatan yang menyimpang. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Ari. Kepada Ari kami persilakan. Kedua, faktor individu. Sigmund Freud dalam perspektif psikoanalisa memiliki pandangan sendiri tentang apa yang menjadikan seorang kriminal. Ketidakseimbangan hubungan antara ID, ego, dan superego membuat manusia lemah dan akibatnya lebih mungkin melakukan perilaku menyimpang atau kejahatan. Freud menyatakan bahwa penyimpangan dihasilkan dari rasa bersalah yang berlebihan sebagai akibat dari superego berlebihan. Orang dengan superego yang berlebihan akan dapat merasa bersalah tanpa alasan dan ingin dihukum. Cara yang dilakukannya untuk menghadapi rasa bersalah justru dengan melakukan kejahatan. Kejahatan dilakukan untuk meredakan superego karena mereka secara tidak sadar sebenarnya menginginkan hukuman untuk menghilangkan rasa bersalah. Selain itu, Freud juga menjelaskan kejahatan dari prinsip kesenangan. Manusia memiliki dasar biologis yang sifatnya mendesak dan bekerja untuk meraih kepuasan. Di dalamnya termasuk keinginan untuk makanan dan kelangsungan hidup yang dikelola oleh ID. Freud percaya bahwa jika ini tidak bisa diperoleh secara legal atau sesuai dengan aturan sosial, maka orang secara naluriah akan mencoba untuk melakukannya secara ilegal. Analisa menurut kelompok kami, faktor individu atau dalam diri juga sangat memiliki pengaruh terhadap terjadinya tindak kriminalitas dan pencurian. Manusia cenderung memiliki sifat yang mencari tahu dan tidak pernah puas. Manusia yang tidak mampu mengendalikan diri dan pikirannya dengan jernih, terutama manusia yang terlalu mementingkan ego dalam dirinya, pasti akan melakukan segala hal untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Termasuk jika dia harus melakukan suatu tindakan pencurian atau tindakan ilegal. Misalnya, Andi selalu iri karena melihat temannya menggunakan sepeda motor. Ia sangat ingin memiliki sepeda motor sehingga mulai timbul niat jahat dalam diri Andi untuk melakukan aksi pencurian motor untuk memenuhi keinginan pribadi Andi. Presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Agnes. Kepada Agnes kami persilakan. Faktor eksternal. 1. Faktor ekonomi. Kemiskinan merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat ditolak di setiap negara. Hingga sekarang belum ada jalan keluarnya untuk menyelesaikan fenomena tersebut. Plato mengungkapkan bahwa di setiap negara di mana banyak terhadap orang miskin, dengan secara diam-diam terdapat banyak penjahat, pelanggaran agama dan penjahat dari bermacam-macam corak. Hampir setiap tahun harga kebutuhan pokok terus meningkat, sedangkan pendapat tiap individu belum tentu mampu untuk mencukupi peningkatan tersebut. Sehingga hal tersebut mengakibatkan alasan bagi seseorang untuk melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Saya mencuri kendaraan bermotor karena keluarga saya membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Hasil dari pekerjaan yang saya jalani masih kurang untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sehingga kebanyakan oknum melakukan pencurian motor tersebut. Kondisi perekonomian inilah yang membuat seseorang dengan terpaksa melakukan pencurian. Demi memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya, seseorang melakukan pencurian tersebut tanpa berpikir panjang. Menurut analisis kelompok kami, seseorang apabila kesulitan atau tidak mampu dalam hal mencukupi keperluan hidup, dapat membentuk kepribadian
dan mental yang kurang baik sehingga dapat melakukan perbuatan yang dilarang atau menyimpang. Faktor pengangguran juga bisa menyebabkan ketimpangan ekonomi seseorang dan memicu individu melakukan tindakan pencurian karena sempitnya lapangan kerja. Pertambahan penduduk tidak produktif dari segi pemikiran atau tindakan dan lainnya sehingga dapat menyebabkan semakin banyaknya pengangguran. Pengangguran dapat dikatakan sebagai penyebab timbulnya kejahatan-kejahatan yang terjadi dan menimbulkan rasa tidak aman, yang kesemuanya itu dilatar belakangi oleh kondisi faktor ekonomi. Presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Silvina. Kepada Silvina kami persilakan. Faktor eksternal yang kedua yaitu faktor lingkungan sekitar. Seseorang yang hidup atau tinggal di dalam lingkungan yang mendukung untuk dilakukannya pencurian, maka di suatu waktu ia juga akan melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Banyak hal yang membuat lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan atau pencurian. Misalnya kebutuhan dalam pergaulan dengan teman sebaya, kontrol dari lingkungan yang kurang, dan pergaulan dengan seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pencuri. Menurut Bruce G. Cohen, perilaku yang menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak bisa menyesuaikan diri dengan kehendak-kehendak di masyarakat. Seperti yang telah dicetuskan Edwin dalam teori differential association, bahwa semua perilaku itu dipelajari. Karena itu, perilaku menyimpang juga merupakan hasil dari proses pembelajaran dari individu. Jadi, analisa menurut kelompok kami, yaitu jika pergaulan yang diterima oleh anak atau seseorang kurang baik, maka akan mendapat dampak yang sangat merugikan bagi pola kehidupan anak atau seseorang yang salah bergaul dengan seseorang yang membawanya pada kehidupan negatif atau pergaulan yang salah. Bentuk kehidupan masyarakat di sekitar juga dapat mempengaruhi cara anak untuk berpikir dan melakukan suatu perbuatan. Baik, presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Afri. Kepada Afri kita persilakan. 2. Faktor lingkungan keluarga. Kondisi lingkungan keluarga pada masa perkembangan anak dan remaja telah lama dianggap memiliki hubungan dengan munculnya perilaku antisosial dan kejahatan yang dilakukan oleh remaja. Budi menemukan bahwa pola asuh authoritarian orang tua mempunyai hubungan positif yang sangat signifikan dengan agresivitas pada anak binaan. Pola asuh otoriter yang diberikan oleh orang tua atau sikap negatif yang ditunjukkan oleh orang tua berupa kedisiplinan yang keras, kemarahan, dan kekerasan yang ditunjukkan orang tua dalam pengasuhan dengan perilaku antisosial remaja. Ketika anak mengalami pengasuhan yang buruk, kasar, disia-siakan, dan ada kekerasan dalam keluarga saat anak dalam masa perkembangan awal anak-anak, maka anak akan memiliki harga diri yang rendah, akan membangunkan perilaku kekerasan tersebut kepada saudaranya dan juga mengembangkan perilaku antisosial. Anak-anak tersebut kemudian berkembang menjadi remaja yang memiliki kecenderungan untuk berasosiasi dalam geng dan kelompok sebaya yang menyimpang, serta pengarahan diri dalam kekerasan, karena menganggap teman sebaya seperti itulah yang dapat menerima kondisi mereka. Analisa menurut kelompok kami, lingkungan keluarga atau kehidupan di dalam keluarga sangat mempunyai peran penting dalam mempengaruhi kehidupan anak, karena apabila di dalam keluarga tersebut tidak harmonis, maka akan membawa dampak pada perilaku dan pola pikir pada anak yang berujung pada perbuatan yang menyimpang. Ketika lingkungan keluarga tidak dapat memberikan keyakinan agama, nilai,
budaya, dan nilai moral kepada anak, tentu akan memiliki pengaruh terhadap tingkah laku perbuatan anak yang dapat menuju pada perbuatan yang menyimpang. Kesimpulan. 1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian kendaraan bermotor yang paling umum terbagi atas dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam lingkup individu atau pelaku tersebut. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar lingkup individu. 2. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi tindakan pidana pencurian motor ini antara lain faktor pendidikan dan faktor individu atau dari dalam dirinya sendiri. 3. Faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi tindakan pidana pencurian motor ini antara lain faktor ekonomi, lingkungan sekitar atau pergaulan, dan faktor lingkungan keluarga. Saran. 1. Bagi masyarakat untuk turut serta dalam proses penanggulangan kejahatan haruslah disadari oleh masyarakat itu sendiri, di mana kejahatan itu lahir dari masyarakat sendiri. Selain itu, masyarakat juga bertanggung jawab atas keamanan di wilayah sekitarnya. Oleh karena itu, peran serta dan kesadaran masyarakat sangatlah dibutuhkan dalam mengulangi kejahatan tersebut. 2. Lembaga permasyarakatan diharapkan kepada lapas untuk memberikan pembinaan dan pembekalan keterampilan secara berkelanjutan kepada narapidana sebagai suatu upaya pembekalan terhadap narapidana guna menghadapi kehidupan di lingkungan masyarakat untuk kedepannya. 3. Bagi keluarga diharapkan agar dapat membangun suasana keluarga yang memadai agar anak, khususnya remaja, tidak melakukan tindakan-tindakan kriminal yang mencurigakan masyarakat. Demikianlah presentasi kelompok kami. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.